Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Pertanyaan saya terkait dengan pendampingan kemiskinan ekstrem. Kemarin dijelaskan Gus Ivan bahwa strategi utama penanggulangan kemiskinan itu diantaranya adalah penurunan beban pengeluaran. Terkait ini banyaknya bantuan-bantuan baik yang tunai maupun non tunai itu kan secara otomatis itu akan meningkatkan pendapatan. Nah, tetapi di sisi lain itu ada regulasi yang mengatakan bahwa tidak boleh double bantuan. Kami dari pendamping sangat memahami karena ini terkait dengan akuntabilitas institusi lain seperti BPK. Gitu. Tetapi di lapangan ini kan kita tidak serta-merta bisa menjelaskan secara gamblang gitu ya. Karena itu juga terkait dengan kuota misalnya, dan kemudian di lapangan itu sering terjadi dilema gitu. Ketika warga itu sudah mendapat bantuan yang dari BLTDD, kemudian ada PBNT, kemudian ini warga harus memilih dan itu agak sulit gitu. Dan kemudian dijelaskan juga terkait core value basis kewargaan, mereka yang dapat bantuan itu betul-betul memang sesuai dengan data baik dari desa itu by name by address itu jelas gitu. Nah ini dilema ini. Nah kemudian kemarin Gus Ivan juga menjelaskan terkait dengan konsolidasi gitu. Tapi yang terjadi di lapangan adalah kita saling beririsan gitu. Seperti itu. Karena itu juga akan berpengaruh kepada penginputan di MonFDD gitu terkait validitas data gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tahun 2022 apakah IDM ini tetap akan dianggarkan? Kemudian karena SDG sendiri itu kan penganggarannya pemutakhiran. Saya kira itu dua poin penting yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Gus Ihsan. Jadi terima kasih ini. Jadi memang kalau dijumlahkan itu total bantuan-bantuan yang selama COVID ini itu 56 juta keluarga. Jadi bantuan-bantuan itu sampai 56 juta keluarga kalau tidak tidak double. Kalau tidak double itu sampai 56, target itu sampai 56 juta keluarga. Padahal jumlah keluarga di Indonesia dari 270 juta jiwa itu, jumlah keluarganya itu tidak akan lebih dari 70 juta, jadi 65 jutaan jumlah keluarga di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan dari 65 juta keluarga, 54 juta itu dapat bantuan seandainya tidak boleh double. Itu belum termasuk bantuan dari Pemda itu. Kalau seperti itu 85% dari keluarga akan dapat itu. Padahal sekitar harusnya kalau orang miskin ya 40% terbawah. Tapi kalau sampai 85% orang yang tidak miskin pun akan dapat. Makanya kalau kita cek di awal itu ada berbagai berita di awal COVID, Presiden Jokowi itu minta supaya double nggak apa-apa gitu. Toh doublenya untuk golongan miskin. Karena kalau enggak, maka target tidak tercapai, atau kalau tercapai pasti ke golongan yang tidak miskin karena tidak masuk akal hitungannya itu. Tapi pemerintah di tempat kami juga
menyadari bahwa kalau double itu pasti tahun depan nanti kena inspektorat atau BPK gitu. Makanya di lapangan tetap tidak double. Jadi ya apa namanya, akhirnya ya harus seperti itu. Dan memang ada kasus-kasus ini seperti di Papua Barat itu yang melaporkan belum menyalurkan karena menunggu bantuan lain ikut turun. Kalau yang satu sudah salur, yang lain belum, mereka nanti pindah bantuan lagi, kemudian setelah salur pindah lagi, merepotkan administrasi gitu. Ya ini mohon maaf ini jadinya seperti itu di lapangan ini, Gus. Kayaknya perlu mengundang dari Kementerian Keuangan ini supaya dengar permasalahan di lapangan nih, Gus. Karena Kementerian kemarin Keuangan ya sebetulnya di tahun lalu sama membolehkan. Misalnya tahun lalu itu Presiden menyampaikan nggak apa-apa gitu kan. Kemudian berikutnya dikoreksi kalau dengan Pemda tidak apa-apa. Jadi apa namanya, sampai kita waktu menjelang Lebaran itu kebijakannya kalau double dengan bantuan Pemda tidak apa-apa. Tapi setelah Lebaran kemudian ada apa namanya peringatan dari KPK dan BPK. Jadi tidak boleh double sama sekali. Memang Oke, kalau gitu berarti kita undangnya KPK sama BPK supaya mereka paham. Jadi kadang-kadang orang-orang di atas ini yang bingung, tapi teman-teman yang di bawah ini yang kerepotan. Jadi mereka yang kope, teman-teman yang di bawah ini yang kesulitan. Oke, terima kasih. Informasi data tadi menarik buat saya. Mungkin saya akan mencoba menghubungi BPK dan KPK untuk bisa memberikan pandangannya. Sebenarnya ketika KPK bicara nggak boleh double dan seterusnya, sebenarnya ada masalah lain yang mereka nggak tahu karena mereka nongkrongnya cuma di Jakarta dan di tempat yang ber-AC kan, kira-kira kayak gitu. Oke, selanjutnya Gus, masih ada nih untuk konsolidasi. Konsolidasi. Ya, itu memang maksudnya konsolidasi data. Jadi kalau apa namanya, ya artinya kalau datanya sama berarti sudah benar. Tapi kalau datanya tidak sama, posisi Kementerian Desa akan lebih percaya kepada desa itu. Jadi misalnya ada data beda dengan SDG desa, maka Kementerian Desa akan mengambil datanya desa. Ada data beda dengan Monef DD gitu, Kementerian Desa akan mengambil data dari Monef DD. Jadi kita percaya kepada tenaga pendamping profesional, makanya Monef DD-nya jangan sampai disalah-salahkan, karena kalau ada perbandingan data, kementerian akan menggunakan itu. Untuk urusan desa, kementerian akan menggunakan IDM dan SDGs desa. Jadi konsolidasinya itu ya dicek ke lapangan, korespondensi. Kemudian 2022 IDM tetap dianggarkan atau tidak. Ini sebetulnya kalau SDGs desanya itu lancar, sekaligus bisa mengisi IDM. Jadi IDM ini kan apa namanya level desa, dan itu kumpulan dari data SDG desa. Tapi memang ada beberapa data yang harus diambil khusus di IDM. Misalnya kita kemarin memberi contoh konvergensi stunting, itu adanya di IDM. Kemudian beberapa data seperti datanya pemerintah desa itu adanya di IDM. Kalau usul saya, dua-duanya dianggarkan atau disatukan sebagai IDM yang isinya SDG desa dan IDM. Kenapa Gus Halim menyampaikan pemutakhiran IDM berbasis SDG desa? Itu sebetulnya menyadari bahwa yang sudah familiar bagi desa dan bagi pendamping itu IDM. Makanya jangan sampai kemudian hilang padahal itu data yang bagus juga, maka kemudian pemutakhiran data IDM berbasis SDG desa. Yang paling mungkin terjadi dari pencampuran ini itu adalah data level desa itu yang sudah ada di IDM, maka dia dicampurkan ke dalam SDG desa. Sementara selebihnya data keluarga dan warga. Tapi untuk saat ini sebaiknya tetap dianggarkan, Gus. Kemarin juga ada pertanyaan SDG desa dianggarkan apa enggak seperti
pendataan sekarang. Dianggarkan seperti itu. Karena kalau desa masih perlu, meskipun tidak akan selama sekarang, tapi pasti masih ngecek warga gitu. Ngeceknya hanya sedikit ya, sebentar gitu. Tapi tetap akan dilakukan pengecekan. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.